Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto, tentunya di channel YouTube Freddy Sudaryanto Spot. Tapi saya didampingi oleh YouTuber yaitu Kang Heri Susanto dan Kang Yahya Muhammad. Siap. Apa kabar? Alhamdulillah. Ya, kalau dengan Kang Heri saya sudah kurang lebih 1 bulan tidak ketemu. Tapi kalau dengan Bang Yahya Muhammad hampir 1 tahun saya nggak ketemu. 1 tahun luar biasa. Ya, karena 1 hari bagikan sewindu gitu. Gitu siap. Lama ya? Lama-lama. Waduh, kelihatannya sombong sekali nih kelihatannya nih. Iya, Tidak udah mau, jadi pemborong sekarang. sudah tidak mau ketemu kita kelihatan. Tapi alhamdulillah di hari kemerdekaan ini Bang Yahya sudah merdeka, jadi bisa ketemu dengan kita nih. Merdeka. Ini merdeka ya? Mereka. Merdeka, siap. Sahabat rekan sekalian, alhamdulillah kita ketemu bersama di sini di kediamannya Kang Heri Susanto. Tentunya ya seputar kita ngobrol-ngobrol aja, nggak jauh dari seputar kasus Subang. Ada yang menggelitik di pikiran saya, makanya saya berdampingan dengan kedua YouTuber handal nih. Saya akan menanyakan masalah sesuatu hal yang berkaitan dengan kasus Subang. Saya bertanya dulu ke kiri apa ke kanan nih? Ke kiri dulu kayaknya ya. Ya, ke Kang Haji dulu. Ke Kang Yahya ya. Bang Yahya, saya tentunya pertanyaan sama, cuma saya pengen punya apakah pertanyaan ini bagaimana pendapat dari Kang Yahya dan bagaimana nanti pendapat dari Kang Heri. Pertanyaannya begini, Kang Yahya, Bang Yahya. Pihak kepolisian waktu itu sempat merilis adanya penangkapan salah seorang saksi yang berinisial S, yaitu di daerah Muara Angke, Jakarta. Kemudian dibawa ke Mapolda Jabar dan dilakukan pengembangan. Nah, saya pengen tahu pendapat dari Kang Yahya yang mengikuti terus kasus Subang ini. Bagaimana pendapatnya nih Kang Yahya? Silahkan. Siap. Terima kasih Bang Freddy, seorang YouTuber fenomenal juga. Kedua setelah Kang Heri Susanto di Subang ini, luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, terkait ada yang berinisial SIS ya. SIS yang ditangkap kemudian di Tanjung Priuk katanya gitu. Bahwa ini juga saya mendapatkan kabar dari media dan beberapa teman-teman yang di lingkar TKP bahwa SIS itu adalah seorang penjual soto yang saat itu tepat bertepatan dengan kejadian TKP saat itu di Jalan Sagap, yaitu ada di sekitar tersebut. Di sekitar TKP? Sekitar TKP tersebut. Di sekitar TKP atau ada di TKP? Ada di sekitar TKP. Berarti Nah, bisa jadi kemungkinan di luar TKP, di ya. luar, maksudnya di luar polisi lain ya? Nah, itu diduga kemudian ini potensial bisa menyaksikan, bisa diwawancari bahwa apakah saksi tersebut itu diduga mengetahui pelakunya atau tidak, kira-kira begitu. Nah, sehingga kemudian kabar ini beredar dan terdengar di telinga saya bahwa kemudian polisi mencari sampai persis hampir 1 tahun tersebut, kemudian seseorang tersebut ditangkap dengan inisial SIS itu di Tanjung Priuk, yang katanya konon ia ingin mendaftarkan sebagai APK dan sebagainya, kira-kira gitu ya, dari kapal tersebut. Nah, bagaimana pendapat saya terkait ini? Bahwa ketika polisi kemudian diwawancarai oleh TV One, saat itu saya melihatnya, kemudian dilepaskan kembali. Sudah dilepaskan? Iya, sudah dilepaskan kembali karena tidak ada identifikasi bahwa orang tersebut misalkan mengetahui orang tersebut kemudian terkait itu tidak, sehingga kemudian dilepaskan kembali oleh Polda. Nah, pesan yang harus saya sampaikan juga ini harus didengar menurut saya, karena begini, yang demikian bolehlah dicari, bahwa saksi yang secondary itu memang harus dicari, tetapi kemudian saksi-saksi yang primary juga memang itu sebenarnya harus terlebih dahulu petakan, disinkronisasikan, diidentifikasi kembali, bahwa kalau kita bandingkan kasus ini, Jalan Sagap ini misalkan dengan kasus viral juga di Jakarta, Ferdy Sambo itu kan luar biasa sekali.
Mereka itu, Polri itu luar biasa sekali dengan cepatnya kok bisa ya tersangka ketahuan semuanya. Dari tersangka dalang sampai eksekutornya, ketahuan semuanya. Ya Allah, itu luar biasa sekali. Nah, ini menjadi panutan kita bersama bahwa institusi kepolisian Republik Indonesia itu luar biasa sekali. Nah, sedangkan kasus Jalan Cagak ini menurut saya agak mirip. Agak mirip. Yang apa ya, bisa dibilang begini, bahwa kasus Sambo di awal mempunyai skenario oleh dalang, mempunyai skenario oleh pelaku, yang pada akhirnya ketahuan juga, oh ternyata dalangnya ini, oh dalang apa eksekutornya ini. Nah, ini mirip-mirip bahwa seakan-akan masyarakat Indonesia menilai kasus Jalan Cagak ini ada banyak skenario, ada banyak framing, ada yang kemudian ini disetting sedemikian rupa. Ini juga kemudian harus menjadi tanda tanya besar dan harus menjadi titik fokus kepolisian. Bagaimana kemudian cara menelisinya, cara kemudian menelitiknya, menganalisa dan sebagainya, bahwa ada hal-hal yang tidak sinkron dalam kasus Subang ini, di antara misalkan para saksi ini yang merupakan, maksud saya adalah primary saksi ini, saksi-saksi yang utama ini, kira-kira gitu. Banyak hal-hal yang tidak sinkron, entah misalkan dari kedatangan waktu dan sebagainya, entah kemudian yang melihat saksi melihat jam 12 malam itu ya kan, sampai pagi juga ada yang melihat, entah misalkan yang apa namanya, dari kesaksiannya juga kemudian tidak sinkron, berubah dan sebagainya. Hal-hal yang demikian kemudian harusnya ditelusuri lebih jauh oleh penyidik itu, bahwa ketika kemudian ada potensial bahwa berbohong, tangkap aja, kira-kira gitu. Nah, salah satunya kasus ini menjadi contoh di Sambo itu, tangkap salah satu sehingga terbongkar semuanya. Padahal di awal Baradae belum membongkar itu semua, tapi akhirnya setelah menjadi tersangka membongkar semua. Nah, apakah strategi ini tidak jitu? Seharusnya ini adalah jitu. Nah, setelah kemudian ditangkap hal-hal yang berbohong di antara para saksi itu, tangkap salah satunya adalah sehingga dikorek-korek lebih dalam. Ketika ditangkap sebagai saksi terlebih dahulu, maka akan membongkar, bernyanyi semuanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bang. Sebentar, saya ke kakak dulu ya. Oke, siap. Sebelum ke yang kedua nih. Siap. Jadi kembali lagi ke pertanyaan pertama adalah masalah penangkapan S. Oke, siap. Nah, apakah ini ada fenomena apa dengan penangkapan S ini? Apakah apa yang disampaikan oleh Bang Yahya tadi ada skenario atau apa? Apakah ini masuk ke arah sana atau tidak? Ya, menurut saya terkait ini kan penemuan yang terbaru, dan menurut saya saksi tersebut ada biasa aja. Masuk dalam kategori adalah pandangan masyarakat itu adalah sebagai saksi sekunderi aja, saksi yang tambahan saksi aja, atau bukan saksi utama gitu tadi. Nah, yang mestinya tadi saya katakan bahwa saksi utama ialah yang harusnya harus diteliti lebih jauh gitu. Oke, baik. Saya coba akan bertanya kepada Kang Heri ya. Bagaimana pendapat Kang Heri mengenai dengan adanya penangkapan yang inisial SIS? Kalau menurut pendapat saya ya, karena saya juga mendengar informasi ini dari berbagai media tentunya. Ya. Terutama media nasional juga akan menyampaikan terkait penangkapan saudara saksi SIS di Muara Angke ini. Nah, sebetulnya saya ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian sampai saat ini pun masih terus berupaya ya. Intinya masih melakukan pendalaman terhadap kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini. Nah, adapun terkait salah satu saksi SIS, dan saat ini juga kan kita mengetahui semuanya itu juga sudah dibenarkan oleh Kadif Humas Polda Jabar ya, mengenai mengenai penangkapan saksi yang inisial saudara SIS ini. Sekali lagi, ini menunjukkan bahwa pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk bagaimana membuat kasus Subang ini menjadi terang benderang. Nah, adapun terkait saksi ini, seperti tidak jauh seperti apa yang disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad ini ya, bahwa saksi ini tidak jauh seperti saksi-saksi yang lainnya, bisa dikatakan saksi sekunder lah. Tidak bisa memberikan keterangan yang tentunya keterangan ini bisa sesuai dengan harapan kita, kasus ini bisa menjadi terang benderang ya. Oleh karena itu pihak kepolisian juga setelah mengorek informasi dari saksi SIS ini, dan memang mungkin tidak ada
keterlibatan. Tidak ada keterlibatan gitu loh untuk saksi SIS ini, sehingga saksi SIS ini sudah dilepaskan kembali, gitu aja. Nah, saya ada pengen bertanya begini. Kira-kira dari Bang Yahya sendiri, apakah saksi daripada SIS ini adalah ada hal proses untuk menentukan bahwa yang bersangkutan ada di sekitar TKP? Kira-kira, memang ini pertanyaan sebenarnya harus ke penyidik ya, tapi ada nggak kira-kira pendapat? Sekali lagi, pertanyaan ini harusnya yang menjawab adalah pihak penyidik. Tetapi kira-kira ada nggak pendapat dari Bang Yahya, gimana sih proses bahwa pihak kepolisian menentukan bahwa yang bersangkutan ada di sekitar TKP, sehingga yang mengakibatkan pihak kepolisian mengambil yang bersangkutan dibawa ke Mapolda? Melanjutkan dari pernyataan saya tadi, bahwa kenapa inisial SIS ini kemudian ditangkap, bahwa dikatakan ini punya indikasi mengetahui minimalnya atau maksimalnya adalah terlibat, kira-kira gitu. Prosesnya itu maksudnya gini. Ada indikasi itu sehingga kemudian pihak kepolisian mengejar sampai menjelang 1 tahun, itu mengejar betul. Nah, ternyata kemudian setelah ditangkap akhirnya dilepaskan kembali. Artinya adalah dugaan atau hipotesa kita adalah seorang itu tidak terlibat, seorang itu tidak terduga bahwa orang itu adalah ada keterkaitan dengan kasus Subang, kira-kira begitu. Nah, seandainya orang tersebut adalah ada keterkaitan dengan kasus Subang, maka nggak mungkin dilepas, kira-kira. Ini adalah pandangan umum dari masyarakat bahwa ya berarti sudah dilepas, berarti nggak bersalah, kira-kira begitu. Maksud saya begini Bang, saya Siap. maksud saya bagaimana pihak kepolisian bisa menentukan saksi S itu ada di TKP atau di sekitaran TKP. Nah, itu bagaimana polisi mengetahuinya? Oh, baik. Kalau saya Sekali lagi, ini pertanyaan buat Betul, penyidik betul. ya, tetapi barangkali ada pendapat dari Bang Yahya. Nah, gitu. baik. Kalau persisnya barangkali memang penyidik yang tahu. Tetapi ini juga bisa diduga. Kemungkinan bisa jadi adalah mendapatkan informasi dari saksi-saksi yang sudah terperiksa. Oh, ada orang yang melihat ini kira-kira di kejadian ini pada jam segini. Orangnya jual soto misalkan. Itu adalah hasil wawancara dari saksi-saksi yang sudah terperiksa, kemudian mencuat nama inisial SIS itu sehingga kemudian dikejar. Ini hipotesa saya seperti itu. Di pendapat Bang Yahya adalah adanya informasi dari seseorang ya, Saksi-saksi yang terperiksa. dari saksi yang terperiksa, sehingga diambil kesimpulan dugaan dari pihak kepolisian yang bersangkutan ada di. Betul. Nah, sekarang saya dari Kang Heri ya. Pertanyaan yang sama Kang Heri. Jadi kira-kira menurut pendapat Kang Heri ya, Ya. walaupun ini pertanyaannya ada buat penyidik, tetapi ada nggak pendapat dari Kang Heri? Tadi udah disampaikan kalau pendapatnya Bang Hashim demikian. Bagaimana pendapat Bang Heri ini? Ya, kita awali dengan definisi sebagai seorang saksi dulu ya. Ya. Bahwa saksi itu kan sebetulnya adalah orang yang menyaksikan. Ya. Sebetulnya saksi itu orang yang menyaksikan ya. Menyaksikan kejadian yang ada di TKP. Nah, menyaksikan di sini dalam arti kan kita semuanya tahu ya bahwa di TKP juga tidak kurangnya ya. CCTV juga kurang, ya kan? Nah, posisi definisi menyaksikan di sini juga tentunya memiliki arti atau makna yang berbeda juga begitu. Kenapa? Karena saksi A manakala ditanya oleh pihak penyidik tentunya akan berbeda juga ya dengan saksi yang lain. Berbeda begini, seperti halnya begini. Sekarang pada saat posisi pihak keluarga ya, pihak keluarga kan kalau misalkan ada di TKP itu bisa dikatakan ada alibinya. Wajar kalau pihak keluarga ada di dalam TKP. Kan kita juga mendengar apa yang disampaikan oleh pihak saksi yang pihak keluarga, misalkan pada jam itu ada di situ, kan itu ada bahasa rumah saya ya. Ya. Tapi kalau saksi-saksi yang lain, terkadang yang misalkan lewat pada waktu itu atau mungkin berada di luar TKP, yang artinya berada di wilayah TKP itu bukan berarti aja ada di dalam ya. Di luar volis lain juga, misalkan di depan kebetulan kita tahu kan di depan itu ada pertokoan, ada kita juga di situ jualan
surabi juga, ada jualan ya lain lah di depan TKP itu. Tapi kalau di depan TKP kan, ya kalau kita tahu itu kan kebun ya kalau nggak salah. Maksudnya di samping. Samping ya. Samping itu setahu saya kan ada yang jualan bakso tahu atau apa Ya, itu juga kan. salah satu mat ya. Ya. Mat, ya. Nah, kalau kaitannya apa yang ditanyakan oleh Bang Freddy tadi terkait dari mana kira-kira polisi bisa menetapkan orang itu berada di TKP, kan itu pertanyaannya ya. Ya tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Bang Yahya bahwa ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa pihak kepolisian juga mendapatkan informasi ini dari saksi-saksi lain yang memang sudah terperiksa, yang sudah sedang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa aja itu didapat dari jejak digital gitu loh. Pihak kepolisian kan tahu ya, istilahnya ada signal nomor telepon atau apapun itu ya yang berada di lokasi TKP. Malahan kita juga akan tahu dan kita juga sudah mendengar kalau untuk pelaku sendiri kan mungkin sampai saat ini juga tidak ditemukan data digital apa tuh provider ya terkait di mana atau keberadaan pelaku di situ. Nah, tetapi kalau untuk saksi tidak nutup kemungkinan ya kan. Kalau saksi itu kan mungkin dalam konteks saksi itu sementara bukan posisinya sebagai pelaku ya, tetapi saksi juga bisa saja seperti apa yang disampaikan oleh Bang Yahya. Saksi juga itu menjadi pelaku. Tetapi dua hal yang saya jawab terkait pertanyaan Bang Freddy. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bang Yahya Muhammad terkait keterangan dari saksi yang lain. Yang kedua saya bisa aja mengindikasi dari jejak digital lah. Dengan dengan profesionalisme dan teknologi yang dimiliki oleh pihak kepolisian ya terkait hal itu. Jadi satu adalah kalau Bang Yahya dari saksi, Bang Heri dari jejak digital. Tapi kalau jejak digital itu satu dari provider. Ya. Kedua bisa jadi dari CCTV barangkali ya. Atau hanya dari provider saja. Kalau saya mah lebih melihat walaupun memang kita tidak tahu ya, yang lebih tahu kan dibilang tadi pihak kepolisian. Tapi ini dugaan, pendapat. Hanya dari provider saja. Kenapa? Jadi yang ada dua kemungkinan itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yahya tadi mengenai informasi dari saksi dan provider. Kenapa saya mengatakan dari CCTV? Karena saya melihat kalau untuk jejak CCTV ya, karena memang di TKP kan tidak ada CCTV, Pak. CCTV, di SMA 1 Negeri Jalan Cagak kan sudah diklarifikasi oleh saya juga mati pada saat itu. Ada juga yang radius bisa dikatakan 300 meter kan dari TKP. Ya, jadi menurut saya untuk jejak CCTV itu tidak masuk ya. Jadi jejak CCTV itu hanya untuk mengetahui pergerakan mobilisasi orang ataupun kendaraan yang lewat dari arah barat ke timur saja sih atau timur ke barat. Bagaimana kalau misalkan begini, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang di radius TKP, ya. Katakanlah radius TKP itu misalkan 1 meter atau 3 meter dari TKP, kemudian atau misalkan beberapa meter yang ada CCTV, misalkan dari pergerakan CCTV itu, kemudian ada pergerakan yang biasa atau lazim, jam sekian lewat, jam sekian pulang, jam sekian lewat, jam sekian pulang. Kemudian pada saat hari setelah kejadian, kebiasaan itu tidak ada, hilang sama sekali. Apakah itu bisa juga jadikan kecurigaan pihak kepolisian sehingga mengambil seorang tersebut untuk diperiksa dan dikembangkan? Kan ginilah, Kang Heri misalkan lewat TKP misalkan terpantau oleh CCTV di SMK, misalnya contoh ya. Yeah. Di SMK terpantau Kang Heri itu berangkat jam 7 tiap hari. Kebiasaan. Okay. Pulang jam 5 sore. Yeah. Kebiasaan itu dilakukan oleh Kang Heri terpantau oleh CCTV, walaupun CCTV itu jauh dari TKP, tapi menuju ke arah TKP. Nah, pada saat setelah kejadian kebiasaan itu hilang. Nah, sampai 1 tahun hilangnya. Saya paham. Saya jawab dulu ya. Jadi begini Bang Freddy, ini kan kasus tindakan pidana ya. Jadi seperti yang saya bilang bahwa kalau itu kan dilihat dari sisi kelaziman. Saya ambil contoh saja. Misalkan orang pada saat mendapatkan musibah misalkan, orang itu kan biasanya melihat gimmick muka yang memang bersedih. Tetapi pada saat
kejadian misalkan ada musibah, siapa saja ya. Saya tidak melihat siapapun di sini. Semua orang dalam arti ya, konteksnya secara umum nih. Misalkan saya melihat Bang Freddy itu kok gimik mukanya pada saat sedih, kok tidak sedih sih? Saya bisa saja gitu loh. Berpikir seperti itu kan asumsi. Tetapi fakta hukum itu kan tidak seperti itu. Jadi dari sisi kelaziman aja itu juga harus disinkronkan dengan bisa dikatakan dengan alat bukti yang kuat untuk bagaimana bisa menetapkan seseorang seperti itu. Nah, kita juga akan tahu bahwa contoh kita ketahui bahwa di KUHP 184 misalkan ada keterangan dari para saksi, keterangan dari para ahli, petunjuk, surat, atau mungkin ada pengakuan daripada pelaku. Misalkan tiba-tiba nih di dalam kasus Jalan Cagak ini ada yang mengakui. Polisi juga kan tidak akan langsung begitu menetapkan press conference gitu ya, menetapkan atas dasar pengakuan seperti itu kan, bahwa orang tersebut ada pelaku kan. Tetapi polisi juga pasti melakukan pendalaman, pasti disinkronkan terkait keterangan saksi yang diberikan oleh saksi-saksi yang lain. Adanya kesesuaian kan seperti itu. Jadi secara pribadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Freddy tadi, asalnya orang yang biasa lewat ternyata tidak, gitu kan ya. Setelah kejadian misalkan tidak hilang, itu tidak bukan Kalau indikasi bisa dicurigai bisa saja kan? Kalau diindikasi masih artinya gini, dipertanyakan. Kalau kita bahasa gini, loh kenapa kamu pada saat tanggal sekian setiap kebiasaan ada, tiba-tiba setelah kejadian kok hilang? Ada nggak kalau itu jadi kecurigaan? Ya ada aja, itu mungkin saksi-saksi yang ada yang saat ini sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga pada dasarnya kan seperti itu. Ada dugaan gitu loh. Dia itu tahu, makanya dikorek informasi. Adapun setelah dikorek informasinya ternyata dugaannya itu tidak terbukti gitu loh. Akhirnya kan dilepaskan lagi gitu. Jadi pihak kepolisian juga tetap dalam hal ini walaupun memang bisa dikatakan institusi yang memiliki kewenangan untuk bagaimana bisa mewartakan ataupun misalkan melakukan press conference terkait pelaku di Subang, itu pihak kepolisian juga hati-hati, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kenapa? Karena ini menangkut dengan hak asasi manusia kan seperti itu Bang Freddy. Itu menurut pendapat saya. Ya. Nah, ada lagi nih yang bukan masih seputar itu. Pertanyaannya begini sekarang dari Bang Yahya nih. Bang Yahya kan melihat daripada penampilan di media ya, Betul. sosoknya ya, sosoknya nih kan lihat ya di media dan di netizen, komentar dan lain sebagainya, katanya ada kemiripan dengan sketsa wajah. Nah, itu bagaimana pendapat Bang Yahya nih? Iya. Karena ini menurut netizen ya, menurut netizen, menurut beberapa tanggapan masyarakat. Ya, kalau kemudian kita kaitkan dengan identifikasi wajah, adanya kemudian kemiripan atau tidak. Memang satu sisi yang mengatakan bahwa ada kemiripan dengan sketsa wajah. Termasuk juga sketsa wajah juga banyak di antara kita atau netizen ini mengatakan ada kemiripan dengan seseorang tersebut, ada. Nah, artinya ini adalah sebuah pandangan umum dari masyarakat bahwa menurutnya adalah memang ada kemiripan itu. Tetapi begini, yang harus diteliti lebih jauh adalah pandangan pihak kepolisian bahwa saksi ini ada dugaan keterlibatan atau tidak. Karena itu kan bersifat adalah pandangan umum dari masyarakat atau dari kita kira-kira gitu. Kemiripan memang ada dengan sketsa ada, sketsa dengan orang-orang yang kita duga juga ada, kira-kira gitu. Tapi ini adalah sebuah pandangan umum. Tapi kalau dengan yang foto yang udah di up di media, ya kalau kita berbicara kemiripan ya ada saja. Ada ya. Ada saja kira-kira gitu. Bukan ada gitu ya. Ya ada. Jadi ketegasan ya ada gitu kan. Ada, betul. Yes, ya. Ada walaupun kemudian persentasenya memang berapa persen, kira-kira begitu ya. Kalau menurut Kang Heri? Kalau ini terkait hal ini ya. Kalau menurut saya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yahya, kalau melihat dari sketsa yang kita juga kan tahu sudah disebarkan oleh pihak kepolisian ya. Saya melihat misalkan dari potongan rambut, dari bentuk wajah. Ada ke-Korea-Koreaan katanya gitu. Iya, gitu kan. Ada ke-Koreaan juga, itu ada beberapa faktor ya. Ada yang memang bawaan, ada yang buceri.
Apa itu Bu Ceri? Kalau Bu Ceri itu bule ngecat sendiri. Nah, jadi kalau saya melihat dari rambut ini yang agak kemerah-merahan itu dan kulit dan warna kulit si apa namanya saksi sis ini bulenya bule rambutnya itu bule Bu Ceri gitu loh. Jadi buatan sendiri ya. Bule ngecat sendiri maksudnya. Iya. Seperti itu. Jadi Tapi ya ada nggak berapa persen kemiripan? iya, kalau untuk persentase saya sih sekitar 70% mah ada lah. Tapi kalau 70% mendekati dong ya. Iya, tapi kan walaupun mendekati kalau belum ditambah 30% tetap Tidak jadi aja 100%. tidak 100% seperti Tapi itu. mendekati. Tetapi mendekati Kalau gitu kan. mendekati berarti ya ada betul persis gitu ya. Ya begini kan, sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan, pihak kepolisian juga kan sudah memberikan sketsa, walaupun memang kita juga tahu ya, sketsa biasanya dari depan, ini kan dari tampak samping dan belakang, ya kan. Intinya mungkin dari ini ada tambahan mungkin nih dari apa yang tadi sudah disampaikan bahwa saksi ini diinformasikan dari saksi terperiksa yang memberikan keterangan, yang kedua dari provider, tentunya pihak kepolisian juga pada saat mau melakukan penangkapan itu juga mencocokkan dengan sketsa yang dibuat. Ya. Mungkin saya rasa polisi juga sedikit, wah ini ada sedikit mirip nih lah. Mirip, Walaupun mirip itu kan belum tentu sama Tentu seperti sama, itu. betul. Makanya pihak polisi, Mendekati lah. makanya pihak polisi istilahnya bukan menangkap lah ya. Tapi pihak polisi mengambil untuk dimintai keterangan dan setelah dimintai keterangan memang tidak ada keterlibatan gitu kan sampai saat ini ya kan, karena mungkin belum ada saksi lain lagi yang memberikan penguatan untuk bagaimana dugaan pihak kepolisian ini terhadap saksi terperiksa ini misalkan benar nih gitu kan, makanya dibebaskan. Itu mungkin dasar-dasar itulah. Jadi ada tambahan nih poinnya mungkin ya. Ya itu tadi, mungkin dengan dasar sketsa itu tadi juga. Jadi itu ya. Oh ya, yang dibuat oleh pihak kepolisian sendiri seperti itu, Bang Freddy. Baik. Sebenarnya saya masih ada pertanyaan lagi nih, tapi kayaknya panjang nih, terlalu panjang. Ada pertanyaan begini tapi nggak usah dijawab. Ada pertanyaan tapi nggak usah dijawab. Ada masyarakat yang berpikiran, berargumentasi, mengeluarkan pendapat seputar penangkapan saksi S ini. Apakah ini semacam sesuatu hal yang bersifatnya ke arah framing dan sebagainya? Itu ada pendapat dari masyarakat ya. Tapi nggak usah dijawab ini ya. Ini pendapat masyarakat ada seperti itu. Tapi kan masyarakat sah-sah saja berargumentasi, memberikan pendapat kan sah-sah saja ya. Karena kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena beberapa poin yang disampaikan oleh pihak aparat kepolisian, mulai dari masalah NMAX, mobil Avanza putih, masalah sketsa wajah, masalah kado kado menjelang Ramadan, itu adalah hal-hal yang disampaikan oleh pihak aparat dan keyakinan memberikan informasi dari pihak aparat kepada masyarakat bahwa sudah ada nama-nama dikantongi oleh pihak kepolisian menuju ke tersangka. Artinya bahwa masyarakat percaya kepada pihak kepolisian akan mengungkap kasus ini. Mudah-mudahan yang sekarang tidak lama lagi setelah adanya penangkapan ini ya. Walaupun memang sudah dilepas. Tapi mudah-mudahan dengan sudahnya dilepas ada info-info yang didapat oleh pihak kepolisian yang nantinya akan dikembangkan ke arah tersangka. Mudah-mudahan seperti itu. Kita tidak tahu semuanya. Oke. Ya kita intinya mungkin dari apa yang Bang Freddy sampaikan, masyarakat itu kan ada yang berpikir positif, ada berpikir negatif. Dan pada dasarnya manusia itu kan semuanya seperti itu. Bisa dikatakan selama ada kutub positif dan negatif wajar aja mereka memberikan argumentasi seperti apapun. Tolak menolak. Ya, yang penting kita balance, yang penting kita seimbang. Kalau kita berpikir positif, ya pasti yang berpikir negatif juga jangan disalahkan begitu aja. Jadi kita percayakan saja, kita berpikir positif thinking saja ya. Mudah-mudahan terkait positive thinking. Iya. Bukan ting-ting. Jadi saya sengaja sebetulnya dibikin seperti itu biar Bang Freddy protes. Iya. Biar Bang Freddy protes gitu. Biar ada take and give ya. Bang Freddy saya ngomong kayak begitu aja diproses, gimana saya aja ngomong-ngomong saya. Soalnya dari tadi malam bilang ayu ting-ting terus nih. jadi ke bawah jadi ting-ting gitu. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Yahya dan Kang Heri.
tidak ada lagi masukan, sudah cukup? Siap. Akhirnya sudah? Sudah Ada? cukup aja. Saya Apakah ada masukan lagi? Ada masukan. Coba. Belajar dari kasus yang fenomenal di Jakarta itu, Sambo itu, bahwa lagi-lagi saya harus menyuarakan ini karena tim sus ini luar biasa transparannya. Ya. Entah ini terlepas dari suara dari presiden yang menyerukan untuk lebih transparan atau tidak. Yang jelas faktanya tim sus ini luar biasa transparan. Setiap progres, setiap proses semuanya jumpa pers. Sehingga masyarakat mengetahui secara detail, wah, kepolisian Republik Indonesia luar biasa saat ini. Betul. Ini apresiasi yang luar biasa. Ya. Saya pribadi luar biasa. Saya punya berapa jempol nih? Saya acungkan semuanya kira-kira. Ini menjadi contoh. Ketika bahwa transparansi dalam rangka penyelidikan bahkan sampai ke penyidikan di Jakarta ini menjadi contoh agar kasus di Subang ini dilaksanakan dengan proses yang sedemikian rupa seperti halnya di Jakarta. Saya harap itu, karena saya katakan jujur, saya harus bilang bahwa penyelidikan di Jalan Cagak ini kurang begitu transparan. Saya harus katakan ini kurang begitu transparan kalau kita bandingkan dengan Jakarta. Coba bayangkan segitu transparannya sehingga terbuka dengan cepat. Coba bayangkan. Sampai saya melihat di salah satu channel YouTube milik Humas Mabes Polri juga. Ya, istilahnya seperti apa yang disampaikan oleh Bang ya. Setiap progresnya itu selalu di masyarakat Indonesia saat ini dalam rangka mengungkap kasus Subang juga menginginkan setiap progres itu harus transparan. Polda ini setiap ada progres katakan jumpa pers. Sehingga setiap menit per menit, jam per jam, pelaku atau saksi demi saksi itu terungkap dengan jelas dari sisi kepolisiannya. Ya gitu. Misalkan dari dulu, kenapa sih saksi-saksi ini kemudian nggak sinkron kira-kira gitu? Harus diungkap. Ada penyaksian dari saksi jam 11:49 itu bagaimana yang sebenarnya, apakah dia itu bohong atau tidak? Ya, kalau bohong tangkap aja itu saksi tersebut oleh polisi, ditangkap aja. Jam 12 lewat ada yang saksi mengatakan ini sudah terperiksa loh. Itu apakah benar apa tidak melihat orang itu di TKP dari bla 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 kira-kira. Nah, kalau bohong tangkap aja tuh polisi. Walaupun tuh orang saksi kira-kira begitu. Sekarang kita melihat nih, walaupun ya istilahnya kita kan semua tahu ya, untuk di kasus Brigadir J ini CCTV sempat hilang. Tetapi sekarang ini walaupun memang tidak full semuanya, masyarakat tahu gitu loh. Potongan-potongan CCTV-nya itu sudah dibuka juga ke publis. Sampai segitu ya. Transparansi di Jakarta ini. Iya. Luar biasa dan perlu diapresiasi sama kita ya. Iya. Iya. Kalau bisa saya angkat semuanya, saya angkat semuanya nih ya. Kita sekali lagi seluruh masyarakat ini menginginkan proses penyelidikan itu adalah yang demikian, Bang. Kasus Subang ini jauh dari kategori dari Jakarta tersebut. Ya. Ini menjadi contoh setiap kasus dalam rangka penyelidikan pengungkapan tersebut itu. Siap. Harus seperti itu, Bang. Gitu loh. Kita harus suarakan itu. Jangan sampai seakan-akan ini adalah diumpetin bahasanya. Dugaan-dugaan ini harus dikikis oleh siapa? Oleh pihak kepolisian. Kira-kira begitu. Siap. Baiklah. Cukup waktunya memang panjang ya. Kalau sudah memang membahas ini, kedua narasumber kita ini yaitu Bang Yahya dan Bang Heri ini nggak akan berhenti nih, karena betul-betul menyuarakan kasus ini, karena memang mereka adalah pengawal-pengawal kasus Subang yang katakanlah terus mendalami, sehingga kalau sudah bicara masalah ini tidak akan berhenti ini kelihatannya. Karena ya pendapat-pendapatnya, selagi ini pendapat ya, inilah pendapat yang bisa salah dan bisa juga benar. Jadi sekali lagi pendapat, bukan pernyataan tapi pendapat. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bang Heri, Bang Yahya. Siapa? Kita berharap mudah-mudahan dengan mengaca dari kasus Brigadir J, adanya keseriusan dari pihak Polri dengan adanya pernyataan tegas dari pihak Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, untuk menuntaskan semua perkara yang ada di Indonesia. Amin. Perkara itu kepada jajaran dari pihak Polri, Kapolri, kepada jajaran bawahannya Kapolda,
untuk menuntaskan semua perkaranya. Mudah-mudahan ini pun akan menjadi momentum bagus buat pihak Polda Jabar khususnya untuk juga bisa menuntaskan kasus Subang ini. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi momen yang bagus. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhanan Dharma Mangrwa, berbeda-beda tapi satu jua, tiada hukum yang berdua. Mereka. Merdeka.